Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang anime Time Stopped viral TikTok. Video kedua adalah tentang sadisme pala. Video ketiga adalah tentang kisah Winnie Rujut. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah postingan yang viral di TikTok, dimana postingan tersebut menunjukkan seperti anime gitu gengs, yang bernama anime tersebut adalah anime Time Stopped. Lantas bagaimanakah anime tersebut? Ternyata setelah aku telusuri dari di balik video anime tersebut menunjukkan sebuah anime seperti Naruto gitu gengs. Namun anime tersebut tidak seperti yang kita duga-duga gengs, dimana anime tersebut mengandung adegan yang tidak pantas depan kamera gitu gengs. Pokoknya aku tidak menjelaskan panjang dan lebar apa yang terjadi dalam anime tersebut. Pasti kalian sudah paham dan mengerti apa yang maksudkan. Dan pastinya ini hari ini viral sekali di TikTok gengs. Sedangkan di video kedua adalah tentang sadisme pala, dimana video tersebut adalah video random yang aku temukan dalam sebuah situs Gore, dimana sepertinya itu adalah perilaku yang seperti di luar negeri gitu, dimana ada seorang laki-laki yang dieksekusi ke lapanya gengs, sampai terlihat cukup banyak sirup marjan yang mengalir dari lehernya. Pastinya aku tidak menjelaskan bagaimana panjang lebar dari video tersebut, karena sudah jelas itu adalah seperti perilaku karakter dan terjadi di luar negeri gengs. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang kasus Winnie Rujut. Siapakah Winnie Rujut dan bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Seorang wanita bernama Winnie Rujut adalah seorang sekretaris medis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, yang pernah dituduh membunuh teman-temannya yang bernama Agnes Annie Leroy dan Hedwig Samuelson pada bulan Oktober 1931. Pembunuhan itu terungkap ketika Judd mengangkut mayat para korban, salah satunya telah dipotong-potong dari Phoenix ke Los Angeles, California dengan kereta api di bagasi dan barang bawaannya lainnya. Judd diduga melakukan pembunuhan untuk memenangkan kasih sayang Jack Halloran, seorang pengusaha Phoenix terkemuka pada saat itu. Judd sendiri adalah seorang wanita yang mempunyai nama asli Winnie Ruth McNeil Judd, lahir pada tanggal 29 Januari 1905 dari pendeta bernama McNeil, seorang pendeta Metodis, dan istrinya bernama Carrie di Oxford, Indiana, Amerika Serikat. Pada usia 17 tahun, dia menikah dengan William J. Judd, seorang veteran Perang Dunia ke-1 yang lebih 20 tahun darinya, dan pindah ke Meksiko bersamanya. William dilaporkan menjadi pecandu morfin akibat cedera perang dan kesulitan mempertahankan pekerjaan, memaksa pasangan itu untuk sering berpindah-pindah dan hidup dengan penghasilan yang tidak pasti. Pernikahan itu semakin diperketat oleh masalah kesehatan Winnie Rujut dan ketidakmampuan untuk melahirkan anak. Pada tahun 1930, pasangan itu sebagian besar hidup terpisah. Meskipun mereka tetap berkomunikasi secara konstan, Judd dipanggil dengan nama tengahnya Ruth, pindah ke Phoenix, Arizona, di mana dia bekerja pengasuh di sebuah keluarga yang kaya raya di sana. Selama itu, dia bertemu dengan Johnny Happy Jack Halloran, seorang pengusaha Phoenix berusia 44 tahun yang aktif di lingkungan politik dan sosial kota. Meski sudah menikah, Halloran dikenal sebagai playboy dan perayu. Judd dan Halloran menjadi akrab dan akhirnya berselingkuh. Setelah beberapa bulan, Judd mulai bekerja sebagai sekretaris di klinik media Runo di Phoenix. Di sana, dia bertemu dengan Agnes Annie Leroy, seorang teknisi sinar X, dan teman sekamarnya bernama Hedwig Samuelson yang pindah bersama dari Alaska setelah Samuelson terjangkit tuberkulosis. Kedua wanita itu juga bersahabat dengan Halloran. Judd berteman dengan Leroy dan Samuelson dan bahkan tinggal bersama mereka selama beberapa bulan pada tahun 1931. Pada saat itu Judd berusia 26 tahun, Leroy 32 tahun, dan Samuelson 24 tahun. Menurut polisi, pada malam tanggal 16 Oktober 1931, Leroy dan Samuelson dibunuh oleh Judd setelah dugaan pertengkaran di antara ketiga wanita tersebut karena kasih sayang dari Halloran. Penuntutan di persidangan pembunuhan Judd akan menunjukkan bahwa pertengkaran tentang laki-laki dan hubungan antara Leroy dan Samuelson memutuskan persahabatan ketiga wanita tersebut, dan bahwa kecemburuan adalah motif dari pembunuhan tersebut gengs. Menurut polisi, kedua korban dibunuh dengan pistol kaliber 25 di bungalow mereka yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemudian kaki dan tangannya dipotong-potong dan memasukkan ke kepala mereka, batang tubuh mereka ke sebuah koper hitam, lalu menempatkan kaki bagian atas dalam koper krem dan kotak topi. Kemudian tubuh Leroy dimasukkan ke dalam peti yang seperti peti mayat gitu gengs. 2 hari setelah pembunuhan tersebut, pada hari Minggu 18 Oktober 1931, Judd dengan tangan kirinya dibalut luka tembak naik kereta penumpang Golden State Limit semalam dari Phoenix ke Los Angeles, California, bersama dengan koper dan bagasi yang berisi tubuh manusia itu. Dalam perjalanan ke stasiun pusat Los Angeles, koper Judd dicurigai oleh petugas bagasi karena bau busuknya serta cairan yang keluar darinya.
Awalnya petugas tersebut curiga kalau itu adalah berisi tentang selundupan daging rusa pada masa itu. Petugas stasiun tersebut lalu menelpon polisi Los Angeles, Amerika Serikat dan melaporkan koper yang mencurigakan tersebut. Setelah membuka kunci setiap bagasi, polisi menemukan mayat-mayat itu. Sementara itu, Burton telah menemukan saudara perempuannya di suatu tempat di Los Angeles. Jude kemudian bersembunyi selama beberapa hari sampai dia menyerah kepada polisi di rumah duka pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 1931. Negara berpendapat bahwa Jude bertindak dengan perencanaan sebelumnya, bahwa hubungan ketiga wanita itu telah memburuk selama beberapa minggu karena memperdebatkan kasih sayang dari Halloran, yang semuanya berujung pada pembunuhan yang sangat tragis. Jaksa penuntut umum pada saat itu menyatakan bahwa Jude sendiri yang menyebabkan luka tembak di tangan kirinya untuk mencoba memperkuat klaim pembelaannya dan mengelabui kepolisian. Pada saat itu Jude divonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama kepada Leroy pada 8 Februari. Jude pun dijatuhi hukuman gantung oleh Hakim Speckman pada 17 Februari 1933 dan dikirim ke penjara Arizona, Amerika Serikat. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.